Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abrori, NPM 1703030209. Saya dari IPA kelas 3 Universitas Diner, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Saya prodi IPA. Baik, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah micro teaching. Saya sedikit akan memaparkan tentang bagaimana kita belajar IPA di pembelajaran kali ini. Tepatnya yang akan saya bahas yaitu PBL dengan submateri suhu dan kalor. Baik. Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Pak Abrar ya. Kali ini ada sebuah slogan saya. Semakin tinggi suhu siswa, semakin tinggi otak berpikir kalian. Semakin rendah suhu kalian, semakin kalem untuk otak kalian bekerja. Itu bisa dipelajari nanti kata-kata dari saya ini. Baik, sebelumnya akan saya absen terlebih dulu. Ada Mas Faisal, baik hadir. Ada Mas Saifur, baik. Ada Mas Fatur, oh. Ada Mbak Vivin, baik. Baik, untuk hari ini Bapak akan sedikit mengulas dari pertemuan kemarin yaitu tentang suhu dan kalor, ya enggak? Apa itu suhu dan kalor kemarin? Apa itu suhu? Suhu dulu. Oke, bagus. Suhu adalah suatu titik di mana untuk menentukan kuantitas suatu benda. Baik, ketika semakin tinggi suhu, maka semakin panas suatu benda. Baik, untuk semakin rendah suhu berarti benda semakin dingin. Oke, baik. Coba kita akan cek untuk hari ini dengan cara kita akan melaksanakan praktikum. Nah, kita akan melaksanakan praktikum dengan tujuan ya, kalian, bukan saya, kalian pasti akan tahu ketika apakah memang ketika memang suhu yang tinggi itu benda itu semakin panas dan suhu yang rendah benda itu semakin dingin. Coba ya nanti kita cek. Baik. Jadi Bapak akan memberikan sebuah alat dan bahan. Ini ada sebuah termometer dengan alatnya dan bahannya itu ada air panas, air biasa, dan air dingin. Nah, dengan cara cek pengulasan bahwa semakin tinggi suhu itu semakin panas dan semakin rendah suhu semakin dingin, apakah benar atau tidak? Coba, ketika memang itu benar, silakan nanti cek suhunya itu berapa juga. Baik. Nah, untuk selanjutnya mari kita akan buat sebuah kelompok ya, kelompok yang nyata, kelompok yang nyaman, kelompok yang tepat, yaitu kan jumlah ada 30 siswa, jadi dibagi dengan 5 kelompok, berarti perorangan mendapat 6 orang kan gitu. Baik, oke. Jadi untuk absen 1 sampai absen 5 itu menjadi kelompok 1 dan kelompok 2 yaitu 6 sampai 10. Nah, 11 sampai 15 kelompok 3 dan seterusnya. Baik. Nah, untuk selanjutnya nanti Bapak akan memberikan sebuah lembar kerja untuk kalian. Ini ada langkah-langkah kerja kalian. Jadi di sini ada sudah Bapak terangkan, sudah Bapak tuliskan. Di sini ada orientasi. Kalian nanti akan buat rumusan masalah ya. Jadi setiap siswa, setiap kelompok akan buat rumusan masalah dan termasuk hipotesis. Ketika kalian sudah menentukan rumusan masalah hipotesis, ya memang kalian sudah pintar, jadi seperti itu. Akan tapi untuk pembuatan rumusan masalah dan hipotesisnya silakan nanti ada orientasi di sini. Isu merupakan suatu untuk menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, itu nanti silakan kalian dipelajari. Baik. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa memahami selanjutnya dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat. Nah, jadi yang akan Bapak sampaikan di sini, mengapa ada 3 air tersebut
memiliki skala yang yang berbeda. Nah, itu silakan nanti dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut silakan kalian jawab sambil diskusi. Baik, untuk nanti diskusi akan kita lakukan dan kita praktikumkan selama kurang lebih 35 sampai 40 menit. Baik, oke. Baik. Mari kita buat kelompok, berduduk sesuai kelompoknya masing-masing. 3, 2, 1. Mau enggak? Silakan. Bagaimana? Bisa mengukur termometer ya? Oke, baik. Siap. Baik, halo semuanya. Bagaimana keterlanjutan kalian? Untuk pembuatan rumusan aman ya? Udah dibahas tadi. Oke, untuk praktikum hampir selesai. Siapa yang belum selesai? Oh iya, oke, siap. Udah selesai semuanya. Baik, silakan berkumpul secara rapi lagi. Dan untuk sekarang jamnya dimana kita harus mendapatkan jawaban dari teman-teman sekalian, yaitu kita harus presentasi di depan nanti. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan untuk mengetahui bahwa dengan keadaan yang sama dan barang yang sama, apakah pengukuran yang kalian gunakan, kalian laksanakan itu tepat atau tidak. Nah, mari kita akan cek jawaban masing-masing kelompok, apakah ada yang sama, ada yang berbeda. Silakan dari kelompok 4 untuk maju. Baik. Oke, baik, untuk kelompok 4 sudah melaksanakan presentasi. Bagaimana? Apakah ada yang mempunyai jawaban yang sama? Oh ya, kelompok 1. Kelompok 1 sama. Baik. Jadi untuk pengukuran tadi berapa? Suhu normal manusia ada berapa? 30 derajat, 36 sampai 37 derajat. Sedangkan tadi di air yang biasa derajatnya berapa? Oh, itu ada derajat 30. Oke, baik. Terus tadi yang derajat tertinggi itu berapa tadi? Oh, 80. Baik, 80. Oke. Berarti memang itu panas ya. Tadi kan dari kita tujuan belajar bahwa semakin tinggi suhu pasti akan semakin panas. Tepat. Oh, untuk yang air dingin, air es berapa tadi? Oh ya, kelompok 5. Oke, baik. Ada berapa? Minus 7. Oke, siap. Baik. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini yaitu kita itu dapat menggunakan termometer derajat Celcius ya. Tepat penggunaan? Oke, bisa. Iya, memang untuk penggunaan termometer itu tidak mudah. Nah, jadi kita harus lihat secara lurus. Ketika tidak kita secara lurus pasti kita akan lihat yang berbeda. Nah, itu termometer kita pakai termometer yang manual. Nah, kalau termometer yang digital itu sudah pakai angka ya. Jadi tetap kita gunakan cara manual terlebih dahulu. Nanti ketika kita sudah mempunyai dana, kita akan beli dan kita akan lebih mudah untuk belajar dengan suhu. Baik. Jadi kita sudah belajar tentang suhu. Semakin tinggi dari suatu suhu benda pasti semakin panas. Semakin rendah suatu suhu pasti akan semakin dingin. Tadi berapa suhu normalitas suhu manusia berapa? Bukan 34 sampai 35. Bisa jadi kena corona nanti. Aduh. Yang tepatnya itu 36 sampai 30 derajat Celcius.
Ada yang tadi mengecek juga di suhu badan pakai termometer. Oh ya ya, siap siap siap. Baik. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih dari Pak Bror. Sampai jumpa di pertemuan besok. Pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.